Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Raditya Magata dan Ahmad Rosdin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir data mining mengenai penjualan menggunakan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda menggunakan advancing dataset. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh biaya iklan TV, radio, dan newspaper terhadap penjualan, kemudian membandingkan performa regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Pada bagian pertama saya mengimpor beberapa library yang dibutuhkan. Library Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset. NumPy digunakan untuk menghitung numerik. Matplotlib dan Seoborn digunakan membuat visualisasi data. Kemudian dari Learn saya mengimpor Trend Test Split untuk membagi data training dan testing. Linear Regression sebagai algoritma regresi serta beberapa metrik evaluasi seperti MAE, MSE, dan R-score. Selanjutnya dataset dibaca menggunakan fungsi PADHE read CSV. Setelah dataset berhasil dibaca, saya menghapus kolom Uname 0 karena kolom tersebut hanya merupakan nomor urut sehingga tidak diperlukan dalam proses pemodelan. Terakhir saya menggunakan data head untuk memastikan 5 data pertama sudah tampil dengan benar. Selanjutnya saya melakukan analisis awal terhadap dataset. Pertama saya melihat ukuran dataset menggunakan data shape. Hasilnya terdapat 200 baris dan 4 kolom. Kemudian saya menggunakan data info untuk melihat tipe data setiap kolom. Hasil seluruh variabel bertipe float 64 sehingga seluruh data terbentuk numerik dan setiap diproses. Selanjutnya saya menggunakan descript untuk melihat statistik deskriptif seperti rata-rata nilai minimum, maksimum, standar, deviasi, dan kuartil. Kemudian saya mengecek apakah terdapat missing value menggunakan unsur dan sum. Hasilnya seluruh kolom bernilai 0 sehingga tidak ada data yang kosong. Saya juga mengecek data duplikat menggunakan duplicated dan sum. Hasilnya juga 0 sehingga seluruh data unik karena tidak terdapat missing value maupun data duplikat. Maka processing data dapat langsung dilanjutkan tanpa melakukan pembersihan tambahan. Pada tahap berikutnya saya melakukan eksplorasi data menggunakan visualisasi. Pertama adalah heatmap kolerasi. Heatmap digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Dari heatmap terlihat bahwa variabel TV memiliki korelasi paling tinggi setiap sales yaitu 0,78. Artinya semakin besar biaya iklan TV maka penjualan cenderung meningkat. Variabel radio memiliki korelasi sedang sekitar 0,58, sedangkan newspaper memiliki korelasi paling rendah yaitu sekitar 0,23 sehingga pengaruhnya terhadap penjualan relatif kecil. Selanjutnya saya membuat boxplot. Tujuan boxplot adalah mendeteksi adanya outlier. Dari hasil boxplot terlihat bahwa terdapat beberapa outlier pada variabel newspaper, namun jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga saya memutuskan tidak menghapus data tersebut agar informasi pada dataset tetap terjaga. Kemudian saya membuat scatter plot TV terhadap sales. Grafik menunjukkan hubungan positif. Semakin besar biaya iklan TV, maka nilai sales juga cenderung meningkat karena pola titik membentuk arah naik. Maka metode regresi linear cocok digunakan. Pada bagian ini saya menggunakan model pertama yaitu regresi linear sederhana. Model ini hanya digunakan satu variabel yaitu predikator TV. Variabel target yang diprediksi adalah sales. Kemudian data dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing menggunakan trend test split.
Pembagian ini dilakukan agar model dapat diuji menggunakan data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya saya membuat objek linear regression, kemudian model dilatih menggunakan fungsi fit. Setelah proses training selesai, saya melakukan prediksi menggunakan fungsi predict. Dari hasil pelatihan diperoleh persamaan regresi sales 7,120 dan 0,047 kali TV. Artinya apabila biaya iklan TV meningkat 1 satuan, maka penjualan diperkirakan meningkat sebesar 0,047 satuan. Selanjutnya dilakukan evaluasi model, hasilnya MAE sama dengan 2,444, MSE sama dengan 10,205, RMSE 3,194, R sama dengan 0,67. Artinya model mampu menjelaskan sekitar 67,7% variasi penjualan. Kemudian saya membuat grafik garis regresi. Terlihat bahwa garis regresi mengikuti pola persambaran data sehingga model sudah mampu menangkap hubungan antar TV dan sales. Pada model kedua saya menggunakan 3 variabel sekaligus, yaitu TV, radio, newspaper. Ketika variabel tersebut digunakan untuk prediksi sales, proses training sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan linear regression, fit, dan predict. Persamaan regresinya terjadi sales sama dengan 2,979 plus 0,45 kali TV plus 0,189 kali radio tambah 0,003 newspaper. Interpretasinya adalah setiap variabel memiliki kontribusi terhadap penjualan. Koefisien radio lebih besar dibandingkan newspaper sehingga pengaruh radio terhadap sales lebih besar, sedangkan newspaper memiliki pengaruh yang sangat kecil. Hasil evaluasi model adalah MAE sama dengan 1,461, MSE sama dengan 174, RMSE 1,782, R sama dengan 0,899. Terlihat bahwa seluruh nilai error lebih kecil dibandingkan regresi sederhana, sedangkan nilai R meningkat menjadi 89,9%. Artinya model berganda mampu menjelaskan hampir 90% variasi penjualan sehingga model ini jauh lebih baik. Izin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada bagian ini saya membandingkan kedua model. Terlihat bahwa MAE model sederhana sebesar 2,444, sedangkan model berganda hanya 1,461. RMSE model sederhana sebesar 3,194, sedangkan model berganda hanya 1,782. Nilai R juga meningkat dari 0,677 menjadi 0,899. Dari ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa regresi linear berganda memiliki performa yang baik. Prediksi data baru. Selanjutnya saya menguji model menggunakan 5 data baru. Saya memasukkan nilai TV, radio, dan newspaper. Kemudian model menghasilkan prediksi sales. Contohnya TV sama dengan 300, radio sama dengan 35, newspaper sama dengan 70. Diprediksi menghasilkan sales sekitar 23,21. Tahap ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan untuk memperkirakan penjualan berdasarkan biaya iklan. Pada grafik ini saya membandingkan nilai aktual dengan hasil prediksi model. Semakin dekat titik terhadap garis merah, maka prediksi semakin akurat. Terlihat sebagian besar titik berada di sekitar garis diagonal, artinya hasil prediksi sudah cukup mendekati nilai sebenarnya. Residual merupakan selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi. Pada prediksi
residual terlihat sebagai sebagian besar titik terbesar di sekitar garis nol. Artinya error model relatif kecil dan tidak menunjukkan penyimpangan yang terlalu besar. Walaupun masih ada beberapa titik yang cukup jauh, secara keseluruhan model masih layak digunakan. Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa pertama, TV merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap penjualan. Kedua, penambahan variabel radio dan newspaper mampu meningkatkan akurasi model. Ketiga, regresi linear berganda merupakan model terbaik karena memiliki MAE dan RMSE lebih kecil serta nilai R sebesar 0,899. Sehingga model tersebut mampu menjelaskan sekitar 89,9% variasi penjualan dan layak digunakan untuk melakukan prediksi penjualan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.